Kleopas adalah sosok yang dikenal dalam kisah Perjanjian Baru, terutama dalam peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Meskipun Alkitab tidak mencatat secara rinci tentang kelahirannya atau kehidupannya sebelum peristiwa di Emmaus, kita bisa membayangkan bagaimana seorang tokoh seperti Kleopas tumbuh dan hidup di tengah masa yang penuh gejolak di tanah Yudea. Kleopas mungkin lahir di sebuah desa kecil di daerah Yudea atau Galilea di tengah komunitas Yahudi yang taat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama, belajar kitab suci dari para rabi, dan mendengarkan kisah-kisah tentang Mesias yang dijanjikan akan datang. Seperti banyak orang pada zamannya, Kleopas hidup dalam penantian besar akan kehadiran seorang penyelamat yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Romawi. Sebagai seorang dewasa, Kleopas mungkin bekerja sebagai petani, pengrajin, atau pedagang kecil, seperti kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu. Ia mungkin menyaksikan berbagai peristiwa politik dan agama yang terjadi di sekitar Yerusalem, mendengar tentang sosok Yesus dari Nazaret yang mulai menarik perhatian orang banyak. Seperti orang-orang Yahudi lainnya, Kleopas mungkin mendengar bahwa Yesus dianggap sebagai Mesias yang lama ditunggu-tunggu. Tidak diketahui pasti kapan Kleopas mulai mengikuti Yesus, tetapi ada kemungkinan ia termasuk salah satu dari banyak orang yang menjadi pengikutnya selama pelayanan Yesus di Galilea dan Yudea. Kleopas mungkin menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, mendengarkan pengajarannya, dan merasa terinspirasi oleh pesan harapan yang dibawa olehnya. Namun, ketika Yesus disalibkan di Golgota, harapan Kleopas hancur. Seperti banyak murid lainnya, ia mungkin merasa bingung dan putus asa, tidak mengerti bagaimana Mesias yang mereka percaya bisa mati di kayu salib. Pada hari ketiga setelah penyaliban, Kleopas dan seorang temannya memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem dan berjalan menuju desa Emmaus yang berjarak sekitar 11 km. Dalam perjalanan, mereka berbicara tentang semua hal yang telah terjadi, penyaliban, kematian Yesus, dan rumor tentang kebangkitannya. Mereka tidak tahu bahwa hari itu hidup mereka akan berubah selamanya. Di tengah perjalanan, seorang pria yang tidak mereka kenali bergabung dengan mereka. Pria ini mulai bertanya tentang apa yang mereka bicarakan. Kleopas, dalam rasa kecewa dan sedih, menceritakan bagaimana Yesus yang mereka harapkan sebagai Mesias telah disalibkan. Namun, pria itu mulai menjelaskan kepada mereka tentang nubuatan-nubuatan dalam kitab suci, menunjukkan bahwa semua yang terjadi sebenarnya telah diramalkan oleh para nabi. Ketika mereka sampai di Emmaus, Kleopas dan temannya mengundang pria itu untuk tinggal bersama mereka. Saat makan malam, ketika pria itu memecahkan roti, tiba-tiba mata mereka terbuka. Mereka menyadari bahwa pria itu adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Namun, saat mereka menyadarinya, Yesus menghilang dari pandangan mereka. Dengan penuh semangat dan kebahagiaan, Kleopas dan temannya segera kembali ke Yerusalem malam itu juga. Mereka berlari untuk memberitahukan para rasul bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Kisah perjalanan Kleopas ke Emmaus menjadi salah satu kesaksian pertama tentang kebangkitan Yesus yang memperkuat iman para murid dan menyebarkan kabar sukacita di antara mereka. Kleopas, yang awalnya hancur oleh kematian gurunya, kini dipenuhi dengan keyakinan baru. Pertemuannya dengan Yesus yang bangkit menjadi titik balik dalam hidupnya, memperbarui harapan yang sempat hilang. Kleopas adalah salah satu tokoh yang disebut dalam Injil Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Lukas 13-35. Ia dikenal dalam kisah perjalanan ke Emmaus setelah kebangkitan Yesus. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Kleopas. Pertama, Kleopas dan perjalanan ke Emmaus. Setelah banyak peristiwa di Yerusalem yang melibatkan Nabi Isa, ketegangan semakin memuncak. Berita menyebar bahwa Isa akan dihukum mati oleh otoritas Romawi, meski para pengikutnya tidak percaya bahwa seorang nabi yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati dengan cara seperti itu. Dalam kebingungan dan ketidakpastian, dua sahabat Nabi Isa, salah satunya adalah Kleopas, berjalan meninggalkan Yerusalem menuju sebuah desa bernama Emmaus. Jalan berdebu yang panjang itu mereka tempuh dengan hati yang berat. "Aku masih tak percaya apa yang terjadi, Kleopas. Apakah benar semua yang mereka katakan?" kata temannya, memecah keheningan. Kleopas menghela napas panjang. "Aku juga tidak mengerti. Bukankah Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mungkin seorang nabi yang memiliki mukjizat besar akan dibiarkan begitu saja? Aku merasa ada sesuatu yang kita tidak pahami."
Mereka terus berjalan, langkah-langkah mereka melambat di bawah terik matahari sore. Keputusasaan dan kebingungan menggelayuti hati mereka, dan mereka tak henti-hentinya membicarakan kejadian yang baru saja menimpa nabi mereka. Tiba-tiba, seorang pria asing muncul di tengah jalan. Dia tersenyum lembut dan mulai berjalan di samping mereka. "Apa yang sedang kalian bicarakan sepanjang perjalanan ini?" tanyanya dengan nada tenang. Kleopas sedikit terkejut menjawab, "Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu tentang peristiwa besar yang baru saja terjadi?" Pria itu menatap mereka dengan rasa ingin tahu. "Peristiwa apa itu?" "Isa, seorang nabi besar yang datang dengan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditangkap dan hampir dihukum mati. Tapi kami mendengar kabar bahwa mungkin dia masih hidup, meski kami tidak tahu pasti apa yang terjadi. Kami takut dan bingung." Pria asing itu tersenyum lagi, kali ini penuh dengan kebijaksanaan. "Apakah kalian tidak ingat apa yang Isa ajarkan? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan nabinya dihina dan direndahkan seperti itu. Isa tidak mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya ke surga, menyelamatkannya dari tangan para penjahat." Kleopas dan temannya saling berpandangan, merasakan ada harapan baru dalam hati mereka. "Tapi, bagaimana bisa? Semua orang mengatakan dia telah disalibkan," tanya Kleopas, masih ragu. Pria itu menggelengkan kepala. "Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Berkuasa. Dia tidak akan membiarkan hambanya yang saleh dihancurkan dengan cara yang hina. Hanya orang-orang yang tidak percaya yang menyebarkan kebohongan itu. Isa tidak mati, tetapi diangkat kepadanya." Ketika mereka tiba di Emmaus, Kleopas dan temannya memutuskan untuk mengundang pria itu makan bersama mereka. Mereka duduk di dalam rumah kecil yang hangat, dan pria itu mulai memimpin doa sebelum mereka makan. Dalam doa yang dipanjatkannya, Kleopas merasakan kehadiran yang sangat kuat, seolah-olah kata-kata yang diucapkan membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat pria itu mengangkat tangannya untuk memecahkan roti, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat akrab tentang dirinya. Kleopas menyadari bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Matanya melebar dan ia berseru, Engkau adalah Isa." Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, pria itu menghilang dari pandangan mereka, meninggalkan hanya keheningan yang penuh kedamaian. Kleopas dan temannya terdiam sejenak, menyadari bahwa mereka baru saja berbicara dengan Nabi Isa yang sebenarnya yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang aman. Dengan penuh semangat dan rasa syukur, Kleopas dan temannya segera kembali ke Yerusalem untuk memberitahu para sahabat Isa yang lain. "Kita telah melihat Isa, dia tidak mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya." Kisah itu tersebar di antara para pengikut Isa, menguatkan iman mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga utusannya dan tidak akan pernah membiarkan kebohongan menang atas kebenaran. Dalam perspektif Islam, Nabi Isa tidak mengalami penyeliban seperti yang diyakini dalam tradisi Kristen. Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal ini dipahami oleh pengikutnya yang sejati seperti Kleopas. Kisah ini mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang dan Maha Melindungi, selalu menjaga nabi-nabinya dari kejahatan dan penindasan. Kedua, pertemuan dengan Yesus. Kleopas dan temannya yang merupakan pengikut setia Nabi Isa berjalan pelan meninggalkan Yerusalem. Hati mereka penuh kebingungan dan kesedihan. Hari-hari terakhir telah penuh dengan kegemparan. Isa, nabi yang mereka percayai sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditangkap oleh otoritas Romawi dan kabarnya disalibkan. Namun, mereka sulit mempercayai semua itu. Bagaimana mungkin seorang nabi yang begitu agung dan penuh mukjizat bisa mati dengan cara yang memalukan? "Aku tak habis pikir, Kleopas," ujar temannya sambil menghela napas panjang. "Apakah benar Isa telah wafat? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan hal itu terjadi? Bukankah Isa adalah nabi yang diberi mukjizat untuk menyembuhkan yang sakit dan membangkitkan yang mati?" Kleopas, yang wajahnya juga menyiratkan kesedihan mendalam, menjawab, "Aku juga tak yakin. Tapi kita dengar kabar bahwa dia disalibkan. Meski begitu, aku merasa masih ada yang kita belum mengerti. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mungkin mati begitu saja." Mereka terus berjalan menuju Emmaus, sebuah desa kecil di luar Yerusalem.
Jalan yang mereka tempuh terasa semakin panjang, seiring dengan kebingungan yang menguasai hati mereka. Di tengah perjalanan, seorang pria tak dikenal mendekati mereka dan mulai berjalan di samping mereka. Kleopas dan temannya sedikit terkejut, namun pria itu tersenyum ramah. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyanya dengan suara tenang. Kleopas menoleh, agak heran mengapa pria ini tampak tak tahu tentang peristiwa besar yang baru saja mengguncang Yerusalem. "Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu tentang apa yang terjadi?" tanya Kleopas. Pria itu balas bertanya, "Peristiwa apa yang kalian maksud?" Dengan penuh kesedihan, Kleopas mulai bercerita, "Kami berbicara tentang Isa, seorang nabi besar yang datang dengan mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditangkap dan disalibkan. Kami mengira dia adalah orang yang diutus untuk membebaskan umat ini, tapi sekarang kami bingung. Banyak yang berkata bahwa dia telah wafat." Pria itu mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Apakah kalian lupa ajaran yang dibawa oleh Isa? Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa dan Dia tidak akan membiarkan nabinya dipermalukan dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya?" Kleopas dan temannya saling berpandangan, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. "Tapi bagaimana bisa?" tanya temannya. "Semua orang mengatakan Isa telah mati di kayu salib." Pria itu tersenyum lembut. "Apa yang kalian dengar hanyalah kesalahpahaman. Isa tidak mati, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya dan mengangkatnya ke surga. Mereka yang mengira telah membunuhnya sebenarnya dibingungkan. Isa masih hidup, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah percakapan panjang di perjalanan, mereka tiba di Emmaus. Kleopas dan temannya merasa ada sesuatu yang sangat istimewa dari pria ini. Mereka mengundangnya untuk tinggal dan makan malam bersama mereka. Di rumah yang sederhana, mereka duduk bersama di meja makan. Pria itu memimpin doa sebelum makan, mengangkat tangannya untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia mulai memecahkan roti untuk mereka, tiba-tiba Kleopas merasakan kehadiran yang sangat kuat. Wajah pria itu tampak bercahaya dengan kedamaian, dan Kleopas seolah-olah mengenalinya. Kleopas berbisik pada temannya, "Apakah mungkin ini Isa?" Sebelum mereka bisa berkata lebih banyak, pria itu tersenyum lembut dan menghilang dari pandangan mereka. Yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh dengan kedamaian, seolah-olah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala melingkupi seluruh ruangan. Kleopas dan temannya berdiri terpana. Mereka akhirnya mengerti bahwa pria yang mereka temui di jalan tadi adalah Nabi Isa sendiri, yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke surga. "Aku tak percaya kita baru saja berbicara dengan Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya," seru temannya dengan gembira. Kleopas mengangguk, wajahnya penuh dengan kebahagiaan. "Sekarang aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Penyayang. Dia takkan membiarkan nabinya hancur. Kita harus segera kembali ke Yerusalem dan memberitahu yang lain." Dengan penuh semangat, mereka segera meninggalkan Emmaus dan berlari kembali ke Yerusalem. Sepanjang perjalanan, mereka merasakan iman mereka kembali kuat. Hati mereka dipenuhi oleh rasa syukur dan harapan baru. Mereka tahu bahwa Isa masih hidup dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindunginya. Sesampainya di Yerusalem, mereka memberitahukan kepada para pengikut Isa yang lain tentang apa yang mereka alami. "Kami telah bertemu Isa, dia hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya." Kabar itu menyebar di antara para pengikut Nabi Isa, memperkuat keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hamba-hambanya yang taat. Dalam versi ini, pertemuan Kleopas dengan Isa tidak berakhir dengan kebingungan tentang kebangkitan, melainkan dengan keyakinan bahwa Isa tidak pernah mati, melainkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam. Isa, sebagai nabi yang mulia, diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali di akhir zaman untuk menyelesaikan misinya. Ketiga, penjelasan nubuatan oleh Yesus. Saat berjalan, Yesus menjelaskan kepada Kleopas dan temannya tentang nubuatan-nubuatan dalam kitab suci yang berkaitan dengan Mesias, menjelaskan bagaimana semua peristiwa yang terjadi sesuai dengan nubuatan. Kleopas dan temannya berjalan perlahan meninggalkan Yerusalem. Perjalanan ke Emmaus terasa lebih berat daripada biasanya.
Mereka baru saja meninggalkan kota yang gempar dengan kabar tentang penangkapan Nabi Isa. Berbagai spekulasi beredar. Beberapa orang mengatakan bahwa Isa telah wafat di kayu salib, sementara yang lain mengatakan ada keajaiban yang tak diketahui. "Aku masih tak mengerti," kata Kleopas, suaranya penuh kelelahan. "Isa, seorang nabi dengan mukjizat besar, bagaimana bisa dia tertangkap dan dihukum? Di mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini?" Temannya mengangguk pelan. "Aku juga bingung. Apakah mungkin kita salah dalam mengerti nubuatan? Apakah mungkin Isa bukan Mesias yang dijanjikan?" Mereka terus berjalan dalam keheningan yang penuh kebimbangan. Pikiran mereka dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang tak terjawab, hingga tiba-tiba seorang pria muncul dan bergabung dengan mereka di jalan. Pria itu tersenyum ramah dan bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan sepanjang perjalanan ini?" Kleopas, sedikit terkejut, berhenti sejenak sebelum menjawab, "Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi?" Pria itu menatap mereka penuh perhatian. "Peristiwa apa yang kalian maksudkan?" Kleopas pun menjelaskan, "Isa, seorang nabi yang penuh dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ditangkap dan disalibkan oleh orang-orang Romawi. Kami sangat berharap dia adalah nabi yang dijanjikan untuk membebaskan umat ini. Tapi sekarang kami bingung dan tidak tahu lagi apa yang harus kami percayai." Pria itu mendengarkan dengan tenang sebelum berkata, "Apakah kalian tidak mengerti? Apakah kalian belum mengerti apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan dalam kitab-kitab sebelumnya? Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nubuatan-nubuatan yang kalian ketahui telah terjadi sesuai dengan kehendaknya. Namun, kalian salah memahami satu hal penting." Kleopas dan temannya terdiam, memperhatikan dengan penuh minat. Pria itu melanjutkan, "Isa tidak disalibkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan nabinya dipermalukan dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya. Dia telah diangkat ke surga dan tidak mati seperti yang kalian dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan mereka yang berniat jahat, dan mereka mengira telah menyalibkan Isa, padahal bukan demikian." Kleopas terperangah mendengar penjelasan itu. Bagaimana mungkin? Semua orang di Yerusalem yakin dia telah wafat. Bagaimana mungkin mereka bisa salah? Pria itu menjawab dengan bijak, "Orang-orang Romawi dan musuh-musuh Isa ingin menghancurkan iman kalian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang jauh lebih besar. Mereka tidak membunuhnya, dan mereka tidak menyalibnya, melainkan seseorang yang diserupakan dengan dia. Ini adalah ujian bagi iman kalian. Isa akan kembali suatu hari nanti, sebelum hari kiamat, untuk menyelesaikan misinya yang belum selesai." Kleopas dan temannya merasa seolah-olah mata mereka terbuka untuk pertama kalinya. Mereka mulai mengerti bahwa apa yang terjadi bukanlah kekalahan, melainkan bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terus berjalan dengan pria itu yang menjelaskan bagaimana semua nabi sebelumnya telah mengabarkan kedatangan Isa dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi nabi-nabinya. Pria itu berkata, "Isa adalah bagian dari rantai panjang nabi-nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Ibrahim, Musa, hingga Muhammad yang akan datang sesudahnya. Setiap nabi membawa cahaya kebenaran, dan Isa tidak berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Isa untuk menyelamatkannya dari musuh-musuhnya, dan Dia akan mengutus Isa kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kekafiran." Ketika mereka tiba di desa Emmaus, Kleopas dan temannya memutuskan untuk mengundang pria itu untuk tinggal dan makan bersama mereka. Ketika mereka duduk di meja makan, pria itu memimpin doa, mengangkat tangannya untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pria itu mulai memecahkan roti, tiba-tiba Kleopas menyadari siapa yang sedang berbicara dengan mereka. Engkau adalah Isa," bisik Kleopas dengan mata terbelalak. Namun, sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, Isa tersenyum lembut dan menghilang dari pandangan mereka. Kleopas dan temannya terpaku di tempat mereka duduk, menyadari bahwa mereka baru saja berbicara dengan nabi yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perasaan baru yang penuh harapan dan keyakinan,
Kleopas dan temannya segera meninggalkan Emmaus dan bergegas kembali ke Yerusalem. Mereka ingin memberitahu para pengikut Isa yang lain tentang kebenaran yang baru saja mereka ketahui. Isa masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya, seru Kleopas dengan penuh semangat kepada para sahabat di Yerusalem. Dia tidak mati, melainkan diangkat ke surga, dan dia akan kembali. Para pengikut Isa yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian. Kisah itu menyebar dengan cepat, menguatkan iman mereka, dan menegaskan bahwa Isa adalah nabi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rencananya selalu sempurna. Dalam versi ini, pertemuan Kleopas dengan Isa dan penjelasan nubuatan berlangsung dalam kerangka Islam, dengan penekanan pada keyakinan bahwa Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali di akhir zaman. Keempat, pengakuan Yesus di Emmaus. Kleopas dan temannya, dua orang yang telah lama mengikuti ajaran Nabi Isa, berjalan dengan langkah berat menuju desa kecil bernama Emmaus. Baru beberapa hari yang lalu, mereka mendengar berita mengejutkan tentang nabi mereka. Isa telah ditangkap dan dikabarkan disalibkan. Namun, mereka merasa ada yang tidak benar dalam kabar tersebut. Mereka berdua merasa terombang-ambing dalam keraguan dan ketidakpastian. "Bagaimana mungkin, Kleopas?" tanya temannya dengan suara serak. "Isa, yang begitu penuh mukjizat, yang menyembuhkan orang buta dan membangkitkan orang mati, mengapa nasibnya berakhir di tiang salib? Bukankah dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kleopas menundukkan kepalanya. "Aku tidak tahu, tetapi hatiku mengatakan bahwa kita tidak memahami semuanya. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi." Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan yang penuh debu. Keraguan masih menyelimuti hati mereka, sampai tiba-tiba seorang pria tak dikenal bergabung dengan mereka. Pria itu tampak bijaksana dan penuh ketenangan. Tanpa ragu, ia bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan sepanjang perjalanan ini?" Kleopas memandang pria itu, sedikit bingung. "Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi?" Pria itu tersenyum lembut. "Peristiwa apa yang kalian maksudkan?" Kleopas menarik napas panjang sebelum menjawab. "Kami berbicara tentang Nabi Isa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ditangkap dan disalibkan oleh Romawi. Kami mengira dia adalah Mesias yang dijanjikan untuk membebaskan umat ini, tapi sekarang kami tidak tahu harus percaya apa lagi." Pria itu tetap tenang dan berkata, "Kalian tampaknya lupa dengan ajaran yang telah dibawa oleh Isa. Apakah kalian tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan nabinya dihina dan dibunuh oleh musuh-musuhnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, dan Dia selalu melindungi hamba-hambanya yang setia." Kleopas tertegun mendengar kata-kata itu. "Tapi, bagaimana bisa? Semua orang mengatakan bahwa Isa telah mati di kayu salib. Kami mendengar sendiri kabar itu." Pria itu menggelengkan kepalanya perlahan. "Kalian telah mendengar kesalahpahaman. Mereka yang mengatakan Isa telah wafat telah tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke surga sebelum musuh-musuhnya dapat menyentuhnya. Mereka yang mengira telah menyalibkannya sebenarnya dibingungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lain diserupakan dengan Isa, dan dialah yang disalibkan." Kleopas dan temannya saling berpandangan, merasakan kebenaran dalam kata-kata pria itu. Mereka mulai mengerti bahwa Isa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin binasa dengan cara seperti itu. Keyakinan mereka yang sempat goyah mulai kembali seiring dengan penjelasan pria bijaksana tersebut. Setelah berjalan bersama pria tersebut, mereka tiba di Emmaus. Kleopas dan temannya merasa terhubung secara mendalam dengan pria itu, dan mereka mengundangnya untuk tinggal dan makan bersama mereka. Pria itu menerima undangan mereka dengan ramah. Mereka duduk bersama di meja sederhana di sebuah rumah kecil di desa Emmaus. Saat mereka bersiap untuk makan, pria itu memimpin doa dan suasana menjadi sangat hening. Saat pria itu memecahkan roti, Kleopas merasa ada sesuatu yang sangat akrab. Ia memperhatikan dengan seksama gerakan dan kehadiran pria itu, dan tiba-tiba ia menyadari kebenaran yang luar biasa. Engkau adalah Isa," seru Kleopas dengan suara gemetar. Mata temannya juga melebar dalam keterkejutan.
menyadari bahwa pria yang mereka ajak berbicara sepanjang perjalanan adalah nabi yang mereka cintai dan hormati, Isa. Namun, sebelum mereka dapat mengucapkan lebih banyak, Isa tersenyum lembut dan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka, seperti asap yang menguap. Suasana yang hening seketika dipenuhi oleh kedamaian yang dalam. Meskipun Isa telah pergi, kehadiran spiritualnya terasa begitu kuat di dalam ruangan. Kleopas dan temannya duduk terpana selama beberapa saat, masih memproses apa yang baru saja terjadi. Akhirnya, Kleopas berdiri, wajahnya dipenuhi dengan keyakinan dan semangat baru. "Kita harus kembali ke Yerusalem," katanya dengan penuh antusias. "Isa masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya, dan dia akan kembali suatu hari nanti. Kita harus memberitahukan ini kepada yang lain." Dengan langkah cepat, mereka meninggalkan Emmaus dan kembali ke Yerusalem. Hati mereka penuh dengan keyakinan bahwa Isa tidak mati di tiang salib, melainkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke surga. Mereka bergegas menemui para pengikut Isa lainnya untuk menceritakan pertemuan luar biasa yang baru saja mereka alami. "Isa masih hidup," seru Kleopas dengan penuh sukacita saat mereka tiba di Yerusalem. "Kami baru saja berbicara dengannya. Dia telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala yang kalian dengar tentang penyaliban adalah kesalahpahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi nabinya." Kisah pertemuan itu menyebar cepat di kalangan pengikut Isa, menguatkan iman mereka dan meyakinkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga utusannya. Dalam versi Islam ini, pengakuan Kleopas tentang Isa terjadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Isa dari penyaliban dan mengangkatnya ke surga. Kisah ini mencerminkan keyakinan bahwa Isa tidak wafat di kayu salib, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan kebenaran. Kelima, Kleopas memberitakan kebangkitan. Malam mulai turun ketika Kleopas dan temannya berjalan cepat menuju Yerusalem, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan kegelapan. Mereka baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa, pertemuan dengan Isa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diselamatkan dari penyaliban. Kegembiraan membanjiri hati mereka, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah membuka mata mereka untuk melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. "Temanku," kata Kleopas sambil mengatur napasnya, "kita harus segera sampai di Yerusalem. Kita harus memberitahu para pengikut Isa yang lain. Mereka pasti juga bingung dan takut, tetapi kabar ini akan membawa mereka harapan." Temannya mengangguk. Benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan nabinya mati dengan cara yang hina. Ini adalah ujian bagi kita semua, dan kita telah diberikan kesempatan untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kleopas mempercepat langkahnya. Mereka tidak ingin menunggu lebih lama. Mereka tahu bahwa berita ini harus segera disampaikan. Sesampainya di Yerusalem, mereka segera menuju tempat para pengikut Isa berkumpul. Ketika mereka tiba, suasana di dalam rumah tampak muram. Beberapa murid tampak termenung, masih meratapi berita yang tersebar bahwa Isa telah disalibkan. Mereka tampak hampa, seolah-olah harapan telah lenyap dari hati mereka. Kleopas masuk dengan bergegas, wajahnya penuh dengan semangat. "Saudara-saudara, aku membawa kabar baik," serunya, membuat semua mata tertuju kepadanya. Salah satu pengikut dengan wajah penuh kelelahan bertanya, "Apa yang kau bicarakan, Kleopas? Bukankah semuanya sudah berakhir? Isa, yang kita cintai dan ikuti, telah wafat." Kleopas menggelengkan kepala dengan penuh keyakinan. "Tidak, Isa tidak mati. Aku bertemu dengannya di jalan menuju Emmaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkannya. Semua yang kita dengar tentang penyaliban adalah kesalahpahaman besar." Murid-murid lain saling memandang dengan kebingungan. Bagaimana mungkin? Kami mendengar bahwa dia disalibkan oleh Romawi dan mati di atas kayu salib. Kleopas kemudian mulai bercerita dengan penuh semangat. "Ketika aku dan temanku berjalan menuju Emmaus, kami bertemu dengan seorang pria. Awalnya, kami tidak mengenalinya, tetapi dia berbicara kepada kami tentang nubuatan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi utusannya, dan bagaimana musuh-musuh Isa tidak akan pernah berhasil menghancurkannya. Saat kami tiba di Emmaus dan duduk makan bersama, aku sadar bahwa pria itu adalah Isa sendiri." "Isa?
Tanya seorang murid dengan kaget, suaranya gemetar. Bagaimana mungkin? Kleopas mengangguk dengan sungguh-sungguh. Iya Isa, dia menjelaskan kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya ke surga sebelum para musuh dapat menyentuhnya. Mereka yang berpikir telah menyalibkannya sebenarnya tertipu. Isa tidak wafat di kayu salib. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang lain serupa dengannya dan orang itulah yang disalibkan. Murid-murid yang lain mulai berbicara satu sama lain, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah engkau yakin ini benar, Kleopas? Bagaimana bisa semua orang di Yerusalem salah?" Kleopas tersenyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Isa adalah nabinya yang mulia, dan dia tidak akan membiarkan Isa dipermalukan. Ingatlah apa yang diajarkan oleh Isa kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi nabi-nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke surga, dan kita harus menunggu sampai dia kembali, karena dia akan kembali sebelum hari kiamat. Mendengar kata-kata Kleopas, harapan mulai muncul kembali di hati para murid yang tadinya penuh keraguan. Salah satu dari mereka berkata, "Jadi, Isa belum meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaganya. Ini adalah kabar yang membawa kelegaan bagi hati kita." Murid lainnya menambahkan, "Sekarang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang lebih besar. Kita tidak boleh lagi terperdaya oleh apa yang dilihat oleh orang-orang di luar sana. Isa akan kembali dan kita harus terus berpegang teguh pada ajaran yang dia tinggalkan." Kleopas tersenyum lebar, merasa lega bahwa para pengikut Isa lainnya mulai mengerti kebenaran yang telah ia saksikan sendiri. Ya saudara-saudaraku, kita harus terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Isa, karena misi Isa belum selesai. Dia akan kembali untuk menegakkan kebenaran, dan kita harus bersiap menyambutnya. Malam itu, para pengikut Isa di Yerusalem berkumpul kembali. Iman mereka diperbarui, dan semangat mereka bangkit kembali. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai kekalahan hanyalah ujian iman. Dengan kabar dari Kleopas, mereka memahami bahwa Isa masih hidup, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindunginya, dan bahwa mereka harus terus berpegang teguh pada kebenaran hingga Isa kembali. Dalam versi Islam ini, Kleopas tidak memberitakan kebangkitan Isa dalam arti harfiah, melainkan menyampaikan berita bahwa Isa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyaliban dan diangkat ke surga. Kabar ini membangkitkan harapan dan keyakinan di antara para pengikut Isa bahwa nabi mereka masih hidup dan akan kembali untuk menyelesaikan misinya sebelum akhir zaman. Peristiwa ini adalah salah satu momen penting dalam sejarah kebangkitan Yesus karena memperlihatkan bagaimana murid-muridnya mulai memahami bahwa Yesus telah bangkit dari kematian.